Selamat pagi Sobat Matematika, berjumpa kembali dengan saya di channel Turunan Hasugian. Kali ini kita akan belajar tentang turunan kedua atau turunan ke N dari suatu fungsi aljabar. Dan kemudian kita akan belajar nanti tentang dalil L'Hospital. Tapi sebelum kita lanjut, untuk perkembangan channel ini jangan lupa untuk subscribe ya, dan share ke teman-temannya. Turunan kedua dan turunan ke N dari suatu fungsi aljabar. Turunan kedua nanti dilambangkan dia dengan f aksen 2x, ini ya, f aksen 2 atau dy dx. Ini nanti untuk turunan kedua dilambangkan dengan 2, 2. Kalau nanti turunan ketiga berarti di sininya 3, di bawah juga 3. Demikian selanjutnya ya. Kita langsung masuk ke contoh soalnya. Diberikan fx sama dengan x pangkat 3 tambah 2x kuadrat, maka f aksen 2. F aksen 2 berarti yang diminta adalah turunan keduanya. Untuk mencari turunan kedua, otomatis kan kita harus turunkan dulu turunan pertamanya. Berarti f aksen x itu nanti sama dia dengan turunan dari x pangkat 3, 3-nya turunkan ke bawah, berarti jadi 3x pangkatnya kurangi 1, kan begitu ya. Ditambah 2 dikali 2, 4x. Nah, inilah dia turunan pertamanya. Maka turunan kedua, turunan pertamanya itu yang kita turunkan lagi. Berarti sama dia dengan 3 dikali 2, 6x ditambahkan 4. Inilah turunan kedua. Apabila ditanya nanti turunan ketiga, seandainya ya, berarti f aksen 3 sama dia dengan turunan dari 6x, 6, turunan dari 4, 0. Berarti sampai di sini. Atau kalau ditanya turunan keempatnya, berarti turunan dari 6, yaitu 0. Kita lihat kembali soal selanjutnya. Diketahui fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 6x kuadrat tambah 9x kurang 5. Nilai dari f aksen 2 atau turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, dan masing-masing diturunkan terhadap x sama dengan 2. Coba kita cari dulu ya turunan pertamanya. F aksen x sama dia dengan, dari sini turunan dari x pangkat 3, 3x kuadrat dikurangi 2 dikali 6, berarti 12, pangkatnya dikurangi 1, tambah turunan dari 9x, 9, dan turunan dari minus 5, 0. Kemudian kita cari turunan keduanya. Turunan pertamanya kita turunkan kembali, 3 dikali 2, 6x, dikurangi 12, turunan dari 9 kan 0 ya. Kemudian turunan ketiganya f aksen 3, ini ya 3, sama dia dengan turunan dari 6x, 6, turunan dari minus 12, 0. Maka yang ditanya tadi adalah f aksen 2 ditambah f aksen 2, 2 ditambah turunan ketiganya untuk x sama dengan 2. Berarti sama dia dengan f aksen 2 ganti x-nya dengan 2. Sehingga kita peroleh 3 dikali 2 kuadrat dikurang 12 dikali 2 ditambah 9 ditambah turunan keduanya ganti x-nya dengan 2. Berarti 6 dikali 2 kurang 12 ditambah turunan ketiganya 6. Karena di sini tidak ada x ya, jadi langsung kita tuliskan saja 6. Sama dia dengan, kita sederhanakan dulu, 2 pangkat 2, 4 dikali 3, 12 dikurang 12 dikali 2, 24 ditambah 9 ditambah 6 dikali 2, 12 dikurangi 12 ditambahkan 6. 12 ditambah 9, 21 dikurang 24 berarti minus 3 ditambah 12 dikurangi 12, 0 ditambah 6, maka hasilnya adalah 3. Atau option yang benar adalah yang B. Kita lanjutkan ke dalil L'Hospital, di mana dalil ini kita gunakan untuk menyelesaikan bentuk limit aljabar apabila bentuknya adalah bentuk tak tentu, 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Di mana nanti misalkan sebuah fungsi fx dan sebuah fungsi yang lain gx merupakan fungsi yang diferensiabel pada setiap titik dalam interval terbuka I. Dan apabila setelah kita substitusikan nanti ini kita temukan ya limit x mendekati a fx per dx, kita substitusikan x sama dengan a ke fungsi, kita temukan dia sama dengan 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga,
maka fungsinya kita turunkan. Ini bentuknya X mendekati A, F aksen X per G aksen X. Maka langsung kita ganti lagi X sama dengan A-nya, sehingga kita peroleh F aksen A per G aksen A. Tapi apabila setelah kita substitusikan keturunan pertamanya, bentuknya masih ditemukan 0 per 0, turunkan kembali sampai tak kita temukan kembali bentuk 0 per 0-nya. Demikian selanjutnya sampai keturunan ketiga kalau seandainya turunan keduanya juga masih 0 per 0. Kita ambil contohnya, limit X mendekati 2 untuk X pangkat 4 dikurang 4X pangkat 3 tambah 16 per X pangkat 3 kurang 8. Nah, dalam menentukan limit, kita kan sudah ketahui, kita harus substitusikan dulu X sama dengan 2-nya ke dalam fungsinya, baru kita bisa menentukan apakah dia harus kita faktorkan, apakah harus kita turunkan atau kalikan akar sekawan. Itu yang sudah kita pelajari di pelajaran sebelumnya. Kita substitusikan dulu yuk. 2 pangkat 4 kurang 4 dikali 2 pangkat 3 tambah 16 per 2 pangkat 3 dikurangi 8. Berarti dari sini kita peroleh 2 pangkat 4 adalah 16 dikurang 2 pangkat 3 8 dikali 4 32 ditambah 16 per 2 pangkat 3 8 kurang 8. Berarti dari sini 0 per 0. Karena bentuknya 0 per 0, maka kita turunkan fungsinya sama dia dengan limit X mendekati 2 atau menuju 2. X pangkat 4 turunannya adalah 4X pangkat 3 dikurangi turunan dari 4X pangkat 3, 4 dikali 3 12X pangkat 2 turunan dari 16 0. Berarti tidak usah kita tulis per turunan yang di bawah. X pangkat 3 turunannya adalah 3X kuadrat turunan dari minus 8 0. Nah, kalau sudah seperti ini ya teman-teman, tinggal kita substitusikan kembali X sama dengan 2 ke fungsinya. Apakah dia 0 per 0 atau tidak? Coba kita substitusikan. 2 berarti 4 dikali 2 pangkat 3 dikurang 12 dikali 2 pangkat 2 per 3 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 3 8 dikali 4 32 dikurang 2 pangkat 2 4 dikali 12 48 per 3 dikali 2 pangkat 2 pangkat 2 tadi 4 ya, dikali 3 12 sama dia dengan 32 dikurangi 48 adalah minus 16 per 12 atau hasilnya adalah minus 4 per 3, sama-sama kita bagi 4. Itu contoh selanjutnya, limit X mendekati 8 dari X kurang 8 per akar pangkat 3 dari X kurang 2. Langkah pertama tadi adalah kita lihat dulu apakah dia 0 per 0 atau bukan. Kita substitusikan X sama dengan 8, berarti 8 kurangi 8 per akar pangkat 3 dari 8 dikurang 2. Sama dia dengan 8 kurang 8 adalah 0. Akar pangkat 3 dari 8, 2 kurang 2. Berarti dia adalah bentuk tak tentu 0 per 0. Karena dia 0 per 0, berarti harus kita turunkan kembali. Tapi sebelum kita turunkan, kita sederhanakan dulu dia X akar pangkat 3-nya ya. X kurang 8 per akar pangkat 3 dari X itu adalah X pangkat 1/3 kurang 2 sebelum kita turunkan. Sekarang kita turunkan lah yuk. Limit X mendekati 8 dari turunan dari X 1 turunan dari 8 0 per turunan dari X pangkat 1/3, sepertiganya kalikan ke koefisien, berarti 1/3 X pangkat 1/3-nya kurangi 1 berarti minus 2/3 kurang 0. Kalau sudah seperti ini tinggal kita substitusikan X sama dengan 8. Berarti jadi 1/1/3 8 pangkat ini ya dikali 8 pangkat minus 2/3. Karena dia pangkat negatif, naikkan saja ke atas untuk pangkat positif. 1/1/3 adalah 3. 8 pangkat minus 2/3 naik ke atas jadi 8 pangkat 2/3. Sama dia dengan 3 dikali 8 itu kan 2 pangkat 3 dipangkatkan dengan 2/3. 3-nya kita habis jadi sisa 2 pangkat 2, 4 dikali 3
12. Nah, inilah dia hasilnya untuk limit X mendekati 8 dari X kurang 8 per akar pangkat 3 X kurang 2. Kita lihat kembali soal berikutnya. Diketahui limit X mendekati minus 3 dari 2 dikurang akar X tambah A per X tambah 3 sama dengan B. Nilai A kali B adalah. Tadi langkah pertama yang harus kita lakukan di sini adalah kita substitusikan nilai X sama dengan minus 3 ke fungsi. Kalau dia bentuk 0 per 0 berarti kita turunkan. Karena itu tadi ya langkahnya. Berarti coba kita substitusikan. Berarti 2 dikurang akar. Ganti X-nya dengan minus 3. Minus 3 tambah A per minus 3 tambah 3. Nah, karena di bawah dia 0. Ini ya kan, karena penyebutnya 0. Dan dia mempunyai nilai yaitu B. Berarti bisa kita simpulkan dari sini bahwa pembilangnya atau 2 dikurang akar pangkat 2 dari minus 3 tambah A pasti dia 0. Karena dia harus bentuknya 0 per 0 supaya ada nilainya B. Nah, dari sini bisalah kita cari A-nya, yaitu 2 sama dia dengan operkan ini ke kanan jadi akar dari minus 3 tambah A, kita kuadratkan. 4 sama dia dengan minus 3 tambah A, maka A sama dengan 4 tambah 3, 7. Nah, kan sudah ketemu dia nilai A-nya. Sekarang kita cari nilai B-nya, biar nanti bisa kita tentukan dia A kali B. Karena tadi dia sudah kita pastikan dia bentuk 0 per 0, berarti kita turunkan limit X mendekati minus 3 dari turunan dari 2, 0, turunan dari akar X tambah A. Kita gunakan dulu yang ini ya. Jika dia ada bentuk akar dari fx, berarti Y aksennya sama dia dengan F aksen X per 2 akar fx. Kita gunakan saja ini untuk mempermudah mencari turunan dari akar X tambah A. Turunan dari 2 tadi 0, turunan dari minus akar X tambah A, berarti fx-nya adalah X tambah A. Turunan dari X tambah A, 1. Karena ada negatif, jadi di depan kita buat ya, minus 1 per 2 akar X tambah A per turunan dari X, 1 turunan dari 3, 0. Ini katanya sama dia dengan B. Oke, kalau sudah seperti ini, tinggal kita substitusikan minus 3-nya ke fungsi. Maka minus 1 per 2 akar minus 3 tambah A sama dia dengan B. Karena per 1 kali B sama dengan B. Kita lihat tadi nilainya, akar minus 3 tambah A atau yang ini sama dengan 2. Berarti minus 1 per 2 kali 2 itu hasilnya adalah B. Atau dengan kata lain B sama dengan minus 1/4. Karena yang diminta tadi adalah A dikali B, maka hasilnya A-nya 7 dikali minus 1/4 atau sama dengan minus 7/4. Dengan kata lain, hasilnya adalah yang B. Kemudian contoh selanjutnya, diketahui limit X mendekati 3 dari AX kuadrat ditambah BX ditambah 3 per X kuadrat dikurang 2X kurang 3 sama dengan 5/4. Nilai A tambah B sama dengan berapa? Tadi tetap langkah pertama harus kita masukkan atau kita substitusikan X sama dengan 3 ke fungsi. A dikali 3 pangkat 2 ditambah B dikali 3 ditambah 3 per 3 kuadrat dikurang 2 kali 3 kurang 3. Nah, ini penyebutnya sudah 0. Berarti dengan kata lain pembilang harus 0 supaya diperoleh nilainya atau nilai limitnya 5/4. Berarti ini harus kita samakan dengan 0. Berarti sama dia dengan 3 pangkat 2, 9A ditambah 3B tambah 3 sama dia dengan 0. Sama-sama kita bagi 3, 3A tambah B sama dengan minus 1. Jadi ini persamaan pertama sudah kita peroleh. Sekarang kita turunkan limit X mendekati 3. Turunan dari AX kuadrat adalah 2AX. Turunan dari BX, B turunan dari 3, 0. Per turunan dari X kuadrat 2X. Turunan dari minus 2X adalah minus 2. Turunan dari minus 3, 0.
sama dengan 5/4. Kita substitusikan ke dalam, kita cek dulu apakah dia 0/0 atau tidak. Kalau tidak 0/0 berarti sudah itu hasilnya. Kita masukkan, gantikan X-nya dengan 3, berarti jadi 2A dikali 3 ditambah B per 2 kali 3 kurang 2 sama dengan 5/4. 2 kali 3, 6, tambah B per 6 dikurangi 2, 4, sama dia dengan 5/4. Karena per 4 sama-sama penyebut, kita bisa habiskan. Sehingga kita peroleh persamaan kedua, 6A tambah B sama dengan 5. Kita eliminasi. Kita kurangi, B-nya habis, 3A dikurangi 6A minus 3A sama dengan minus 1 kurang 5 minus 6. Berarti A sama dengan 2, minus 6 dibagi minus 3. A-nya 2, kita substitusikan ke persamaan pertama biar lebih gampang. Berarti jadi 3 kali 2, 6 tambah B sama dengan minus 1. Maka B adalah minus 7. Jadi A diketahui, B diketahui. Maka A ditambah B sama dengan 2 ditambah minus 7. Hasilnya adalah minus 5. Atau dengan kata lain, jawabannya adalah yang E. Baiklah sobat matematika, sampai di sini dulu pembahasan kita di video yang kedua ini. Di video berikutnya kita akan masuk nanti ke permasalahan-permasalahan atau penggunaan-penggunaan turunan. Sampai jumpa dan selamat pagi.